Kami merindukan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami, mencurahkan roh damai dan sukacita, untuk kami boleh memuji-muji nama Tuhan, untuk kami boleh mengagungkan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak kami puji. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Kami mau menikmati. Kami mau menikmati persekutuan dengan Engkau. Dan kami semuanya boleh diberkati. Kami semuanya boleh diberkati karena kami menerima jamahan-Mu. Dan ada perubahan dalam hidup kami oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita masih tetap berdiri, kita angkat satu pujian lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan perisai. Mazmur. Selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu
Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita. Oleh sebab itu majelis yang bertugas Sungguh ku bangga Bapa punya Tuhan seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh bangga Bapa punya Tuhan seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Hidupku persembahkan apa yang telah ku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu menyenangkan hati-Mu. Hidupku persembahkan apa yang telah ku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami dalam seminggu lamanya. Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah memampukan kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini jemaat-Mu telah datang ke hadapan-Mu untuk membawa persembahan syukur mereka. Dengan kerendahan dan dengan sukacita jemaat-Mu datang ke hadapan-Mu untuk membawa persembahan syukur ini. Karena jemaat-Mu tahu itulah yang berkenan ke hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu untuk memohon kiranya Tuhan memberkati persembahan syukur ini, agar persembahan syukur ini boleh pergunakan sesuai dengan rencana Tuhan untuk pelayanan Tuhan, khususnya di jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memampukan kami. Karena kami sadar tanpa pertolongan dari Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapak. Inilah doa permohonan dan pengucapan syukur kami. Berikan lebih daripada apa yang kami minta, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, yang sudah mengampuni dan memberkati kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, hampir seminggu lamanya kita melakukan aktivitas kita. Saat ini
kita akan dikuatkan, kita akan dihibur, dan kita akan dimampukan oleh kebenaran firman Tuhan. Banyak persoalan, masalah yang mungkin kita hadapi dalam 1 minggu terakhir ini. Tapi yakinlah bahwa firman Tuhan akan memampukan kita. Setelah pujian ini kepada hamba-Nya kami persilakan. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 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 Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Benar Tuhan, firman-Mu adalah terang kehidupan kami, karena Engkaulah terang bagi kami. Saat kami melihat terang itu, hidup dan kehidupan kami kepada arah yang benar, kepada yang Tuhan kehendaki. Berkati firman-Mu di hari ini, Roh Kudus bekerja melalui hati dan pikiran kami yang siap untuk ditaburi benih firman-Mu
dan kiranya firman yang akan jatuh di hati dan pikiran kami Tuhan pelihara dengan baik. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, salam. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang sebuah rahasia panggilan. Panggilan Tuhan kepada kita sebagai umat Tuhan. Bahwa Alkitab kita ini adalah sejarah keselamatan atau buku panggilan keselamatan. Karena inti dari berita keseluruhan Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru yaitu keselamatan dari surga atau rahasia panggilan keselamatan dari Tuhan. Di pagi hari ini kita akan belajar sebuah rahasia panggilan baik itu secara personal maupun ya komunal, karena memang Tuhan itu memanggil kita sebagai pribadi milik Tuhan dan sebagai umat atau komunitas yang juga adalah milik Tuhan. Mari kita belajar di kitab Yeremia. Kita akan merenungkan firman Tuhan di kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai yang ke 10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai yang ke 10. Kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai yang 10. Kita akan baca silih berganti dengan judul Yeremia dipanggil dan diutus. Ayat 4, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Maka aku menjawab, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekali lagi bahwa kita akan belajar tentang rahasia panggilan Tuhan kepada kita, baik secara pribadi sebagai pengikut Tuhan maupun sebagai gereja yang adalah umat Tuhan yang dipanggil dari gelap kepada terang Kristus. Nah, kita akan belajar dari seorang pribadi yaitu Yeremia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan mungkin sudah pernah mendengar firman ini dan sudah disampaikan oleh hamba Tuhan. Tapi firman Tuhan itu selalu baru dan baru setiap hari dalam kehidupan kita. Dan berkatnya pasti selalu ada dalam setiap kita mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak akan keluar sia-sia dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar dari seorang pribadi yang bernama Yeremia. Yeremia adalah pribadi, sosok pribadi, adalah tokoh muda. Kalau dalam perjanjian baru itu ada Timotius, tapi di perjanjian lama ada Yeremia. Panggilan Yeremia untuk menjadi nabi itu dipanggil sekitar umur 20 tahunan. Dia sudah dipanggil, sedangkan
jabatan keimaman itu dalam tradisi Yahudi atau sebagai orang yang dianggap guru pemberita firman itu harus umur 30 tahun. Tetapi Alkitab mencatat Yeremia dalam perjanjian lama adalah seorang nabi yang dipanggil dalam usia muda, sekitar umur 20 tahun. Nah, Nabi Yeremia sendiri dipanggil untuk menjadi nabi bagi Israel Selatan, yaitu untuk suku Yehuda, dan melayani sebelum Yehuda diangkut ke pembuangan dan melayani setelah di pembuangan. Jadi Nabi Yeremia itu melayani di 2 periode. Periode sebelum Yehuda diangkat ke pembuangan atau dibawa ke pembuangan dan menjadi nabi di masa pembuangan. Jadi pemanggilan Nabi Yeremia ini menjadi sesuatu yang gamang dalam hidupnya. Karena dia seorang muda. Dia harus menghadapi sebuah bangsa yang tegar tengkuk. Karena memang Nabi Yeremia dalam panggilannya ini menghadapi bangsa Israel yang di masa pembuangan mereka tidak menyadari bahwa bangsa itu sedang dihukum Tuhan. Bangsa Israel di masa pembuangan tidak memahami penderitaan atas hukuman yang mereka terima, tetapi mereka malah bersekutu dengan bangsa yang membuang mereka. Mereka menyembah dewa-dewa sesembahan bangsa itu. Mereka terlibat dengan hal-hal yang tidak baik dari bangsa yang membuang mereka. Mereka tidak datang kepada Tuhan, malah menyatu dengan orang yang membuang mereka, bangsa membuang mereka. Sedangkan bangsa yang membuang mereka adalah bangsa penyembah berhala. Menduakan Tuhan. Disitulah Nabi Yeremia mengalami kegamangan. Makanya di dalam pembacaan kita membaca bagaimana sebenarnya Yeremia merasa tidak layak. Yeremia sebenarnya, Tuhan, saya tidak bisa. Saya ini masih muda. Harus menghadapi bangsa yang luar biasa ini dengan sejarah tegar tengkuknya. Dia merasa tidak bisa, tidak sanggup menghadapi mereka. Saya mau bicara apa kepada mereka? Tetapi di sini kita melihat rahasia panggilan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan seorang Nabi Yeremia. Orang yang menjadi atau orang yang dipanggil Tuhan itu memiliki kekhususan. Kekhususan yang diterima kita bisa baca di ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Sebelum Yeremia dibentuk dalam rahim ibunya, Tuhan sudah mengenal Yeremia. Berarti di sini memang Yeremia direncanakan Tuhan sebelum terbentuk dalam rahim ibunya dan sebelum dilahirkan di dunia. Ada perencanaan yang khusus yang diberikan Tuhan kepada seorang nabi, yaitu Yeremia. Tuhan merencanakan sebelum dia dibentuk dan dilahirkan. Bahwa Tuhan merencanakan Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa Israel itu bukan saat dia sudah besar dan mengerti. Dan kalau kita membaca di sini, Yeremia sebenarnya belum mengerti kan waktu dipanggil Tuhan, belum paham. Tetapi Tuhan sudah meneguhkan. Tuhan meneguhkan dia. Aku sudah merencanakan engkau. Jadi Yeremia itu akte lahirnya sudah di sorga. Nah, sudah direncanakan.
Itu yang kedua, pertama. Yang kedua, rahasia panggilan kedua adalah sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Menguduskan ini tentang pengurapan ya. Pengurapan sebagai seorang nabi. Biasanya dalam tradisi Yahudi, untuk diurapi menjadi seorang imam, menjadi tokoh-tokoh agama, itu umur 30 tahun dan setelah itu diurapi. Daud juga diurapi oleh Samuel. Nah, juga dalam hal ini pengudusan, pengurapan sebagai nabi itu terjadi sebelum dipanggil atau sebelum Nabi Yeremia mendengar panggilan dari Tuhan. Jadi sudah dikuduskan, sudah diurapi. Jadi prosesnya, baru nanti prosesnya setelah Tuhan memang Nabi Yeremia siap, Tuhan memanggil dia. Tetapi pengurapan menjadi seorang nabi itu sudah semenjak sebelum keluar dari kandungan ibu Yeremia. Itu rahasia yang kedua. Direncanakan sebelum jadi dan diurapi sebelum dilahirkan. Yang ketiga, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ditetapkan, di-SK-kan. Ya. Jadi di-SK-kan sebelum dia dipanggil Tuhan. Jadi SK-nya itu sudah ada sejak dalam kandungan ibu Yeremia. Dia sudah diputuskan, ditetapkan, engkau akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Di sini katakan nabi bangsa-bangsa. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Yeremia diutus untuk orang Yehuda. Tetapi kalau kita membaca di pasal 46, Yeremia bukan hanya diutus untuk Yehuda, tetapi diutus untuk bangsa-bangsa lain. Ada Mesir, ada Filistin dan sebagainya. Karena dia bernubuat untuk bangsa-bangsa lain juga. Makanya di sini katakan, bukan dikatakan bahwa engkau sudah aku tetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sudah di-SK-kan untuk menjadi nabi bagi Yehuda dan juga bangsa-bangsa lain. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca di pasal 46, Yeremia bernubuat bagi bangsa-bangsa. Nah, dan penolakan menjadi hamba Tuhan itu sering, menjadi nabi itu sering kita baca. Yesaya juga menolak, Musa juga menolak. Tetapi hal itu sudah diputuskan Tuhan, ditetapkan, jadi Yeremia tidak bisa menolak. Yeremia harus menerima. Walaupun Nabi Yeremia nanti menghadapi bangsa yang tegar tengkuk, yang susah untuk diatur, tetapi itulah tugas dia. Itu tugas yang harus dikerjakan. Menurut catatan para penafsir, Yeremia itu saat menjadi nabi tidak ada yang mendengarkan dia. Tidak ada yang mau mendengarkan dia. Istilahnya tidak mau bertobat. Tetapi dia harus mengerjakan itu. Dia harus mengerjakan tugas kenabian. Dia harus memberitakan apa yang Tuhan ingin sampaikan sebagai penyambung lidah Tuhan. Terserah bangsa Israel menerima atau tidak. Orang-orang yang disampaikan firman Tuhan menerima atau tidak itu terserah, itu urusan Tuhan. Tetapi sebagai seorang nabi, dia harus menyampaikan. Tugas yang luar biasa. Sekali lagi, menurut catatan sejarah, tidak banyak yang tidak ada yang mendengar dia. Seolah-olah dia berbicara sendiri, tidak dihargai oleh bangsanya.
tetapi tugas itu harus dikerjakan. Rahasia panggilan yang luar biasa. Menolak karena mudah, tetapi karena sudah ditetapkan, sudah diputuskan, dia harus melakukan. Dia harus mengerjakan. Itulah tugas kenabian. Itu secara pribadi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau saya mau sedikit cerita tentang penolakan ya. Saya secara pribadi dulu saya juga tidak paham tentang panggilan Tuhan. Saya tidak memahami panggilan Tuhan walaupun saya sudah sekolah di STT. Saya mau cerita sedikit. Dari kecil saya itu orang yang pribadi yang agak jauh dari gereja. Saya bersyukur kalau lihat anak-anak saya, anak-anak sekolah minggu ini dapat hadiah Natal dan sebagainya. Saya ingat hadiah Natal itu hanya 1 kali. Itu pun saya diajak bapak saya ke Blora, Jawa Tengah karena ada saudaranya yang menjadi pendeta di salah satu gereja Bala Keselamatan, karena gereja Sulawesi Tengah itu. Saya dapat hadiah itu senang sekali, saya ingat itu. Itu celengan besar kalau salah. Tapi selain itu gak ada lagi. Saya namanya hadiah Natal itu saya tidak ingat. Hanya 1. Terus beranjak dewasa SMP SMA agak jauh dari Tuhan juga. Lebih jauh lagi dari Tuhan. Saya jauh dari Tuhan, jarang ke gereja. Tetapi satu yang saya ingat, saat pas mau ke gereja, saya selalu ditunjuk untuk bawa persembahan. Bawa persembahan. Terus bawa persembahan, didoakan, pendeta menumpangkan tangan, terus saya ingat sekarang, oh berarti itu saya mungkin diurapi di situ. Mungkin saya diurapi di situ. Walaupun saya ingat pada waktu SMP SMA saya jauh dari Tuhan. Nah, agak dekat dengan Tuhan itu setelah lulus SMA. Kerja, enggak tahu. Saya rajin ke gereja. Dan saya bergereja di Kemah Injil Indonesia Tambun Bekasi. Jadi Kemah Injil itu saya sudah lama kenal. Dan itu Tambun Bekasi, dilayani pendeta dari Manado, Alex Pangau. Di situ saya rajin ke gereja dan ada satu teman ajak saya ke pemuda, bahkan diajak ngajar sekolah minggu. Orang Jawa, Mbak Yaya, temannya Pak Re juga. Jim, mari ngajar sekolah minggu. Wah, suruh ngajar sekolah minggu, saya tidak tahu. Sudah ikut-ikut saja. Tapi saya menerima, itu yang saya bingung juga. Kalau saya ingat sekarang, saya terima, saya pertama ikut-ikut, tapi setelah itu saya bisa mengajar sekolah minggu. Setelah kerja dan juga rajin ke gereja, pekerjaan saya di Bekasi, saya dipecat. Dalam pengertian bukan dipecat karena bermasalah, tetapi karena pada waktu itu ada pengurangan karyawan ya, outsourcing ya kalau nggak salah istilahnya. Jadi ada pengurangan karyawan. Akhirnya saya mencari kerja, tapi di lain pihak gereja menawarkan kami sekolah di STT Jeffrey 1 di Jakarta, terus di satunya lupa saya, terus yang satu Aras Tamar. Kami dikasih pilihan. Tapi tiba-tiba saya mau juga. Saya mau juga. Mungkin karena menganggur jadi. Jadi nganggur. Sudah kuliah. Kuliah saya terima. Sampai di sana pikiran saya berbeda. Waktu ditawarin sekolah, pikiran saya itu masih satu bahwa nanti sekolah di sana itu pakai jubah, pakai yang salib-salib itu. Tapi sampai di kampus, ini sama sekolah biasa ini. Orang biasa. Saya ikuti prosesnya demi prosesnya. Di situ pun saya belum paham. Saya belum mengerti. Walaupun saya pernah juga mendengar firman ini. Saya belum mengerti, belum mengenal panggilan Tuhan. Akhirnya saya kuliah seperti biasa saja. Yang penting saya selesai. Ya banyak hal juga, saya banyak melakukan kesalahan juga waktu kuliah. Pernah diskorsing juga. Dan pernah hampir tidak wisuda. Kalau saya tidak wisuda berarti saya tidak satu angkatan dengan Pak Re.
karena ditunda. Karena saya melanggar, saya harus bekerja di Bogor, kebun hukuman selama 3 bulan. Saya tidak paham. Sampai saya harus ditempatkan di Nabire dengan Pak Re juga masih tidak mengerti. Saya hanya bekerja, melayani, menjadi istilahnya, menjadi dosen. Apalagi waktu itu masih muda ya, Pak Re masih pucuk lagi. Dipanggil dosen lagi. Waduh, ini gaya sekali. Tahun 2005, umur 20-an dipanggil dosen lagi. Luar biasa. Tapi ya itulah, saya secara pribadi saya tidak paham. Saya tetap bangga, saya dosen jadi mengajar. Di situ saya jatuh juga. Saya juga jatuh, akhirnya saya kembali ke Jawa, menikah dengan istri saya, mantan pacar saya. Saya ke Jawa mau ke kampus ditolak, nggak usah kamu balik karena kamu melanggar. Aduh, akhirnya sudah saya tidak balik sudah. Saya ke kampung memperkenalkan istri saya, akhirnya saya ke Palu sudah, ke Palu ke saudara-saudara saya, mencari saudara yang terhilang. Karena bapak saya itu sudah lama tidak pulang dan saya punya kerinduan pada waktu itu. Wajahnya saudara-saudara saya di Palu itu bagaimana. Di situ saya diizinkan Tuhan pergi ke Palu bersama istri saya. Dan saya sudah tidak mau untuk melayani. Prinsipnya saya ke Palu, saya cari kerja, terserah mau jadi kuli kah, mau jadi apa. Yang penting saya kerja hidupi istri saya. Memang saya cari pekerjaan. Terus saya dapat kos juga di Palu. Tapi kerjaan tidak dapat. Itu persoalan. Kami berkeliling cari pekerjaan, saya tidak dapat. Pernah 1 kali saya ikut. Tapi itu pekerjaan sales. Aduh, ini pekerjaan tipu-tipu ini. Saya tidak mau. Tidak dapat, akhirnya tiba-tiba telepon dari Jakarta. Jim, kamu masih di Palu? Mereka tidak tahu dari mana saya di Palu. Oh iya Bapak, saya di Palu. Ayo sudah, kamu ke Lubuk Banggai, terus buka sekolah di sana. Buka sekolah STT. Di sana nanti ada teman yang akan bekerja sama. Saya langsung, terimakah tidak ini? Tapi langsung, sudah Pak, saya terima. Saya putuskan terima, akhirnya saya rembukan dengan istri pada waktu hamil. Saya minta dana di Jakarta, saya tidak dikasih lagi. Aduh, utus saya tapi saya tidak dikasih uang untuk pergi ke sana. Saya bingung juga, mau dapat dari mana? Mungkin mereka pikir saya masih ada uang apa? Memang ada, tapi kan untuk hidup, untuk makan. Akhirnya saya lihat cincin. Wih, ini ada ini. Ini ada. Terus akhirnya saya bilang, dulu kan saya panggil Dek dulu, bukan Mama. Dek. Kan belum ada Tiara jadi. Kita jual sudah. Saya harus ke Lubuk Banggai ini. Pas saya jual itu harganya juga tidak jauh beda dari Nabire, karena saya beli cincin di Nabire. Harganya itu hanya beda 100. Wih, harganya masih bisa ini. Mungkin saya beli 1.200.000, 1.100.000 saya dapat. Terus rembuk lagi. Mau ikut ke Lubuk atau bagaimana? Keadaan hamil. Kita kan tidak tahu medannya dari Palu ke Lubuk Banggai karena perjalanan hanya tahu 1 malam, sore berangkat, pagi tiba. Kita tidak medannya. Akhirnya Maito bilang, saya pulang ke Nabire sudah. Aduh, bagaimana nih pulang Nabire lagi? Saya ditinggal lagi. Pasangan muda lagi ditinggal. Akhirnya oke lah. Pulang sudah ke Nabire, nanti saya ke Lubuk Banggai. Saya ingat di bulan-bulan ini sudah bulan Juni, Juli. Karena bukan mahasiswa baru. Akhirnya saya putuskan bagi 2 uang. Sudah setengah kamu, setengah saya. Setengah untuk perjalanan ke Nabire, setengah untuk saya ke Lubuk Banggai. Misi Tuhan. Istilahnya begitu. Akhirnya
Saya antar ke pelabuhan, pulang, besoknya saya berangkat ke Lubuk Banggai. Dan sampai di Lubuk Banggai, saya juga bingung, bukan apa ya namanya, daerah baru ya. Tidak ada saudara, tapi memang ada kontak. Ada 2 kontak, yang pertama yang mau kerjasama, yang kedua adalah kakaknya Pak Bongi, seorang dokter di sana, Matius Bongi. Dia bilang, saya telepon dia, Pak, saya sudah di Lubuk Banggai. Oh, ada saudara saya di situ, seorang dokter. Akhirnya saya diarahkan untuk sementara di situ selama seminggu. Baru setelah seminggu saya pergi ke orang yang mau kerjasama. Di situ akhirnya kami bekerja sama. Langkah pertama adalah saya bingung juga, ini bagaimana ini membuka sekolah. Saya tidak tahu. Tetapi sedikit yang diinformasikan dari sana, kamu datangi ke pemerintah, datangi hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja, bersurat dan sebagainya. Akhirnya saya kerjakan. Saya ke pemerintah Kabupaten Lubuk Banggai, ke gereja-gereja, dan bersyukur responnya luar biasa. Dan dari situ saya juga bisa hidup, karena saya ambil pendaftaran dari situ. Uang juga sudah habis di perjalanan, tapi saya dapat jalan hidup melalui biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran itu yang saya pakai. Dan bersyukur ada sekitar hampir 30 yang mendaftar pada waktu itu. Nah, dari situ saya mulai sadar, oh, saya di sini Tuhan. Saya tidak boleh kemana-mana. Saya harus mengerjakan bagian saya. Di situ saya kembali lagi, bukan kembali tetapi dalam proses yang Tuhan berikan, saya mengenal panggilan saya. Oh, berarti saya di sini. Saya tidak boleh kemana-mana. Dan sampai sekarang saya masih mengikuti apa yang Tuhan ingin kerjakan. Tetapi bukan apa yang di sini saya mau sampaikan, bukan apa yang terjadi dalam diri saya, tapi bagaimana Tuhan bekerja kepada orang yang dipanggilnya untuk mengerjakan bagiannya. Kalau sudah ditetapkan ya sudah, kamu di sini, dan itu kan terjadi. Dan secara pribadi saya alami itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada tanggung jawab sebagai orang yang telah dipilih Tuhan, orang yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan maksud Tuhan kepada umatnya. Tadi saya sampaikan bahwa rahasia panggilan Tuhan itu bukan hanya kepada pribadi lepas pribadi, tetapi secara komunal sebagai umat Tuhan kita mendapatkan tugas juga. Kita juga dipilih Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita menjadi umat pilihan Tuhan. Pada perjanjian lama bangsa Israel tugas untuk menjadi bangsa penyembah Tuhan yang benar, Yahweh yang benar. Tuhan memanggil Israel sebagai bangsa pilihan. Tujuannya adalah menjadi center, menjadi pusat kepada bangsa-bangsa lain. Ada bangsa, yaitu Israel, penyembah Tuhan yang benar. Ini secara komunal. Kalau tadi kita berbicara banyak tentang secara pribadi, Yeremia dan pengalaman hidup saya secara pribadi. Tapi sebagai bangsa, sebagai dalam panggilan secara komunal, kita adalah umat Tuhan. Kalau dalam perjanjian baru, kita adalah umat yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Berarti kalau kita menjadi umat yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, kita juga adalah umat panggilan Tuhan. Kita menjadi umat pilihan Tuhan. Ada tanggung jawab sebagai umat Tuhan. Ada tanggung jawab sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Yaitu sama seperti tugas kenabian, yaitu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca di Matius, ini sudah amanat agung ya, mandat agung, amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20.
Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Sudah mendapatkannya? Mari kita membacanya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sama seperti Yeremia disertai Tuhan dalam panggilan kenabiannya untuk Israel dan juga untuk bangsa-bangsa. Kita sebagai umat pilihan Tuhan, umat yang dipanggil oleh Tuhan, kita juga harus pergi menyatakan kebenaran firman Tuhan, menjadi penyambung lidah Tuhan di segala bidang yang kita terima. Panggilan sebagai umat Tuhan, panggilan sebagai pengikut Kristus, kita adalah milik Tuhan. Kita dipanggil secara khusus. Jadi kalau kita disebut sebagai murid-murid Kristus atau anak-anak Tuhan, itu kekhususan yang luar biasa. Enggak tahu agama lain menyatakan ini tidak. Kalau enggak salah hanya di kita ya. Kita disebut sebagai murid-murid, kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, itu tidak terjadi begitu saja. Tetapi memang kita sudah dipersiapkan, kita sudah direncanakan, kita sudah dikuduskan, kita sudah ditetapkan. Sama seperti Yeremia, sebagai pengikut Kristus, kita harus menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Apakah menjadi pemberita firman Tuhan harus berdiri mimbar ini? Tidak. Atau menjadi seorang majelis? Tidak. Tetapi bagaimana kita menjadi pemberita firman Tuhan dalam panggilan kita sebagai umat Tuhan di segala bidang kerja yang kita terima, yang Tuhan percayakan kepada kita. Maukah kita menjadi tukang ojek? Kita bisa menjadi pemberita firman bagi penumpang kita. Atau bagi teman-teman ojek kita. Mau menjadi penjual sayur, sama juga. Di pasar kita menjadi pemberita firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar yang sama-sama menjual sayur. Kecuali jadi perampok atau menjadi seorang yang lain, tidak bisa. Bahkan sampai posisi yang tertinggi sekalipun, kita harus menjadi pemberita. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan, kita adalah umat yang terpanggil karena Kristus. Kita sudah ditetapkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus. Bukan saat ini saya menetapkan menjadi pengikut Kristus, tidak. Menjadi pengikut Kristus itu sudah ditetapkan, sudah dikuduskan, dan sudah direncanakan. Kita sudah direncanakan untuk menjadi umat Tuhan. Ada hal yang harus kita kerjakan, yaitu menjadi pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan. Amin. Rahasia yang luar biasa. Tidak ada rahasia di pengajaran-pengajaran agama lain. Saya temukan hanya di dalam Alkitab, di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya belajar di agama-agama lain, saya tidak menemukan rahasia yang luar biasa ini untuk menjadi umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Tanggung jawab yang luar biasa. Apalagi di tengah situasi keadaan sekarang ini, kita harus tampil sebagai umat pilihan Tuhan, umat panggilan Tuhan, yang membawa damai sejahtera bagi mereka yang belum menemukan damai sejahtera. Gak perlu bermimpi saya harus berada di atas mimbar atau saya di depan menjadi seorang majelis. Enggak. Menjadi umat Tuhan, paham mengerti bahwa saya dipanggil menjadi umat Tuhan, kita akan menjadi berkat.
Itu tujuannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita kembali semakin disegarkan oleh Tuhan. Bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Kita dipanggil secara khusus sebagai pengikut Kristus. Tidak kebetulan kita dipanggil, tetapi sudah direncanakan, dikuduskan dan ditetapkan. Sebagai umat Tuhan, nama kita sudah ada di surga. Kita hanya menjalani proses untuk kembali ke surga. Untuk kembali ke surga yaitu ya mengerjakan bagian kita sebagai umat panggilan Tuhan. Menjadi terang, bukan menjadi terang seperti Pak Kepala bilang. Kita adalah terang, kita adalah garam. Menerangi mereka yang belum mengenal Kristus. Menerangi mereka yang belum mengenal kebenaran. Menerangi mereka yang belum mendapatkan damai sejahtera. Amin. Iya, jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekali lagi rahasia ini akan terus dibukakan dalam kehidupan kita. Rahasia firman Tuhan itu akan selalu dibukakan dalam kehidupan kita. Asal kita benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu kita harus luar biasa dalam pandangan dunia, tetapi kita luar biasa dalam pandangan Tuhan. Karena itu yang utama dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, rahasia panggilanmu sangat luar biasa. Engkau sudah merencanakan sebelum kami dibentuk. Engkau sudah menguduskan, mengurapi kami. Dan engkau sudah menetapkan untuk kami menjadi umat-Mu. Kami dipanggil untuk menjadi murid-murid Kristus. Kami dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ada keistimewaan yang luar biasa. Tapi di balik keistimewaan itu Tuhan, ada tanggung jawab yang harus kami sampaikan. Yaitu kami harus menjadi pemberita-pemberita kebenaran-Mu dalam segala bidang kerja kami yang Tuhan percayakan pada kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami semakin kuat dan semakin diteguhkan untuk menjadi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, seberapa banyak kita yang diberkati dengan firman di pagi hari ini, mari kita angkat tangan sama-sama. Waktu selanjutnya akan diberikan kepada majelis yang bertugas untuk menyampaikan warta jemaat. Baik, selamat siang, shalom. Tuhan berkati dan izinkan kami untuk mewartakan warta jemaat hari ini tanggal 22 Agustus 2021. Bacakan untuk pelayanan kegiatan 1 minggu ke depan. Hari Selasa akan ada persekutuan ibadah keluarga, yaitu pukul 7 yang akan dipandu oleh Ibu Marisa dan firman-Nya kembali dibagikan oleh Bapak Jimmy Novianto dan doa syafaat Bapak Sugiman. Untuk hari Rabu ada persekutuan tunas bagi anak-anak di tempatnya di gereja jam 4 sore. Hari Kamis ada persekutuan ibu-ibu jam 4 sore, ini khusus ibu-ibu. Kalau yang bukan ibu-ibu enggak usah datang karena ada tempatnya yang lain. Hari Jumat ini khusus pemuda jam 5 sore dengan persiapan kegiatan tahunan. Ya Pak Reh, ada persiapan mungkin perlu bahasan lebih lanjut di hari Jumat. Hari Sabtu latihan singer jam 7 malam.
Hari Minggu sekolah minggu jam 7.30 dan ibadah umum jam 9 pagi. Untuk pelayan di hari Minggu dipandu WL-nya Ibu Sutina, singer di belakang dibantu Ibu Dian, Saudara Dea, Ibu Yuli ditambah Ibu Endang, kolektan Bapak Sugiman, kolekte Ibu Darmi dan Ibu Rosmedi, multimedianya Saudara Hani dan pewarta saya sendiri. Keuangan yang masuk minggu lalu kolekte 623, perpuluhan 450, pembangunan 121, pendidikan 222.000, panitia hari besar 113.000. Firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Bapak Jimmy Novianto dan pembacaan Yeremia 1 ayat 5. Temanya ditetapkan sejak dalam kandungan dan panggilan Tuhan dan amanat agung. Saya ingat amanat Tuhan itu ada dua. Satu, pergilah dan kabarkanlah Injil. Yang kedua, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Sama-sama amanat, tapi nggak tahu yang mana yang ini, nanti tanya Pak Simi. Ada dua amanat. Nanti kalau mau diskusi, karena kita lama nggak ngopi jadi nggak ada diskusi lagi. Baik, terima kasih. Demikian pengumuman yang disampaikan, waktu kami kembalikan. Shalom. Ya, jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita di hari ini. Kita akan meninggalkan rumah Tuhan, kita akan kembali ke tempat kerja kita masing-masing. Banyak hal yang akan kita temui, banyak hal yang akan kita hadapi. Namun satu hal yang perlu kita yakini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya menjemput kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama tiap langkahku. Dan di akhir dari pujian ini dengan kasih Kristus, saya minta Bapak Gembala untuk memberikan doa berkat. Sebab Tuhan berkata
Terima kasih ya Tuhan, rencana-Mu dalam hidup kami sudah ada jauh sebelum kami ada. Kalau saat ini kami adalah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, ini juga rencana yang telah Kau tetapkan dalam hidup kami. Terima kasih atas segala anugerah-Mu, atas karunia-Mu, karena kami diselamatkan bukan karena usaha kami, tapi semata-mata pemberian daripada Tuhan. Dan kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kami pun merindukan orang-orang yang ada di sekitar kami juga mendapatkan keselamatan. Berikan kepada kami keberanian dan kemampuan dan hikmat untuk kami boleh memberitakan Injil-Mu, karena ini merupakan amanat agung yang Kau berikan kepada kami semua. Tuhan, kami rindu bahwa setiap orang yang ada di sekitar kami, mereka juga menerima hidup kekal seperti kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan kami semua dan juga memberikan semangat kepada kami untuk mewartakan kabar baik. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami semua memiliki pergumulan dan kami semua percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang selalu menyertai kami, selalu menolong kami, sehingga saat kami berserah kepadamu, maka setiap persoalan kami mampu kami selesaikan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kami. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini sakit, Tuhan jamah satu persatu, supaya mereka menerima kesembuhan daripada Tuhan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak, Ibu, saudaraku, anak-anak yang terkasih, mari sebelum kita pulang, kita tengadahkan kedua tangan kita bersama-sama dan dengan penuh iman terimalah berkat. Damai, sejahtera, dan sukacita yang melampaui akal pikiran manusia telah Bapa berikan kepadamu. Kasih dan kemurahan Tuhan Yesus telah dinyatakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga oleh darahnya yang kudus, Dia telah menebus kita dari hukum dosa dan hukum maut. Roh Kudus yang dijanjikan telah turun bersama-sama dengan kita untuk memberikan penghiburan dan menuntun kita dalam segala kebenaran. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang esa, yang setia adanya, selalu menyertai dan memberkati kita, mulai hari ini sampai Dia datang kembali. Surga dan bumi, pujilah Tuhanku, sumber dunia. Seluruh makhluk puji Sang Bapa, Anak, Roh Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.